Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 11-20. Pendidikan. Apakah dia berani mendidik Mu Yun sekarang? Anak ini mengambil obat yang salah hari ini dan disukai oleh Tuan Mo Wen. Di masa depan, dia bahkan mungkin ingin menipu dia. Pernikahan anak-anak harus diputuskan sendiri, bukan begitu? Kepala Gembala, Lu Xiaotian menjawab dengan canggung. Ya. Mendengar bias Lu Xiaotian terhadap Mu Yun, Mu Linchen bingung untuk beberapa saat. Apa yang terjadi pada Mu Yun hari ini? Pertama-tama, dia menolak untuk menikah. Dia benar-benar berbeda pada hari kerja. Kedua, Dekan Lu akan datang ke rumahmu hari ini. Dia tahu bahwa, sebagai Dekan Akademi Beiyun, Lu Xiaotian adalah anggota kekaisaran dan jarang terlibat dalam perselisihan keluarga ini. Karena itu, untuk menghindari kecurigaan, dia jarang memasuki rumah keluarga manapun. Namun, meskipun dia mencintai Mu Yun di dalam hatinya, tetua pertama dan tetua kedua juga sangat penting dalam keluarga, dan dia tidak mau membuat mereka marah. Patriark, salah. Pada saat ini, tetua kedua berbicara lagi. Penatua kedua berdiri lagi dan berkata, Mu Yun tidak pernah berkontribusi pada keluarga gembala saya dalam 10 tahun terakhir. Keluarga telah mengangkat sampah seperti itu, dan pada saat kritis, mengapa kita harus menahannya? Selain itu, pemukulan telah melakukan saya suaminya. Pengurus rumah tangga tua yang telah membuat banyak kontribusi benar-benar layak mati. Penatua ini seharusnya tidak dikatakan dari seorang penatua. Namun, kata-kata tetua kedua baru saja jatuh, dan Mu Linchen belum menjawab, tetapi Tuan Mo tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hari ini, dari percakapan singkat dengan Mu Yun, Master Mo sepenuhnya percaya bahwa Mu Yun benar-benar jenius di dunia alkimia. Jenius seperti itu, dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa semua orang di keluarga Mu memanggilnya sampah, ember. Selain itu, dia menghabiskan waktu yang singkat dengan Mu Yun, dia sangat mengagumi Mu Yun. Karena itu, setelah mendengarkan seluruh proses, dia tidak bisa tidak menyela. Hanya mendengar kalimat ini, tetua kedua tercengang. Orang tua ini, hanya seorang pelayan tua Lu Xiaotian, benar-benar menyela pertemuan keluargamu, itu terlalu memalukan. Selain itu, tetua kedua telah diserang oleh kemarahan Mu Yunding sebelumnya, dan tidak ada tempat untuk marah. Barang-barang lama, ini bisnis keluarga Mujia saya, apa urusan Anda? Itu tidak ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Hanya saja lelaki tua itu juga tamu tuan mudamu. Tapi karena lelaki tua itu mengikuti tuan mudamu ke halaman, tidak ada yang datang untuk menghiburnya, keluargamu Anda memperlakukan tamu. Tanya Mo. Orang tua itu juga marah pada hatinya dan melawan tanpa basa-basi. Selanjutnya, pengurus rumah tangga yang tidak menghormati tuan mudamu terlebih dahulu, dan menamparnya 2 kali. Orang tua itu berpikir itu lebih ringan. Sebagai penatua keluarga, Anda akan menghitung dosa Anda pada Mu Yun terlepas dari benar atau salah, benar-benar tidak pandang bulu. Mendengar apa yang diminta Mo, tetua kedua tersenyum. Tamu. Din Lu adalah tamu, apa kamu? Seorang pelayan tua yang ingin seseorang menghiburmu. Hal-hal lama, segera keluar dari rumah gembalaku. Lancang. Namun, tepat setelah tetua kedua mengucapkan sepatah kata pun, raungan tiba-tiba datang dari belakang, dan kemudian suara berderak terdengar, meja dan kursi hancur, dan debu terciprat. Lu Xiaotian berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Dekan Lu, melihat Lu Xiaotian tiba-tiba marah, tetua pertama dan tetua kedua tercengang. Hanya seorang pelayan, apakah Lu Xiaotian marah? Mu Fengqing, kamu lancang. Lu Xiaotian menunjuk langsung ke hidung tetua kedua dan berteriak, Tuan Mo Wen adalah guru yang diundang Mu Yun ke kediaman. Kamu berani bersikap kasar. Kurasa kamu tidak perlu belajar di Universitas Beiyun lagi. Kata-kata Lu Xiaotian hampir meraung. Apa? Mendengar kata-kata Lu Xiaotian, Penatua Agung, Penatua kedua dan yang lainnya tercengang dan seketika menjadi bodoh. Jangan tanya, di seluruh kekaisaran Nanyun, hanya ada satu Mo Wen yang terkenal. Orang tua dengan pakaian biasa ini, yang terlihat sangat biasa, sebenarnya adalah wakil dekan dari Imperial Nanyun Colege. Engah. Penatua kedua memukul dan berlutut di tanah, benar-benar ketakutan. Mo, Tuan Mo, maafkan aku, orang tua itu tidak tahu bahwa kamu adalah Tuan Mo, itu benar-benar. Orang tua itu tidak tahan dengan hadiah besarmu.
Dimarahi bajingan tua itu, Mo Wen juga kesal, dan berkata, orang tua itu harus mengikuti saudara Mu Yun untuk mengunjungi mansion. Jika kamu melakukan ini, tidak masalah jika kamu sudah tua, aku tidak tahu. Kakakmu, Mu Yun. Mata tetua kedua jatuh pada Mu Yun, ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Bagaimana bisa benda sampah ini naik ke kapal besar Master Mo Wen? Jangan tanya siapa masternya. Bahkan Kaisar Kekaisaran Nanyun sopan kepada Tuan Mo, dia adalah tetua kedua kecil dari cabang Mujia, itu kentut. Mu Yun, biarkan aku bersyafaat untuk kakek keduamu. Penatua kedua menoleh ke Mu Yun dan memohon. Mengaku, mata Mu Yun sedikit dingin. Hari ini, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Mo Wen, saya khawatir, dia menolak, dan pertengkaran berlanjut. Kedua abadi tua ini benar-benar akan dilayani oleh hukum keluarga. Bapak angkat, Mu Yun mengabaikan tetua kedua, menendangnya menjauh darinya, dan melengkungkan tangannya ke Mu Lin Chen, pernikahan, anak itu ingin menjadi tuan, dan anak itu ingin menerima tamu, jadi dia berhenti dulu. Melihat Mu Lin Chen mengangguk, Mu Yun menyombongkan diri dan meninggalkan aula. Tuan Mo mengikuti di belakangnya, wajahnya tidak terlalu cantik. Dan wajah Lu Xiaotian sudah menjadi pucat. Patriarkmu, Lu Xiaotian berkata ketika dia pergi, karena Mu Fengqing sangat memandang rendah Tuan Kekaisaran, Akademi Beiyun kecilku tidak berani merekrut anak-anak dari keluarga tua kedua lagi, biarkan mereka memilih hari untuk belajar dari orang-orang Hui benar. Mengesampingkan kata-kata ini, Lu Xiaotian berbalik dan pergi. Jika bukan karena Mu Yun, dia bahkan mencegah seluruh keluarga Mu belajar di Beiyun College. Mendengar apa yang Lu Xiaotian katakan, tetua kedua duduk di tanah. Hancur. Ajaran Universitas Beiyun beberapa kali lebih baik daripada ajaran keluarga. Jika anak-anak dari garis sendiri tidak dapat dirawat di rumah sakit di masa depan, maka beban garis sendiri dalam keluarga secara bertahap akan menjadi lebih ringan. Mu Yun. Nama Mu Yun dilantunkan di dalam hatinya, dan ekspresi tetua kedua secara bertahap menjadi suram. Nyonya Tua Qin, ini. Tak perlu dikatakan, Kepala Gembala, Yao Er telah sakit sejak dia masih kecil dan ditakdirkan untuk tidak hidup sampai 20 tahun. Pernikahan ini, kakek Qin tunggu sebentar. Mu Lin Chen meminta maaf, hari ini, saya tidak menyangka bahwa Tuan Mo Wen akan datang ke rumah gembala saya, dan Yuner, anak itu, tidak sama seperti biasanya. Saya akan berbicara dengannya malam ini. Pembicaraan pasti akan mengarah pada ini, pernikahan. Sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku tidak akan dihibur dengan baik hari ini, jangan tanya guru masih. Mu Lin Chen tersenyum meminta maaf dan mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Jangan tanya, tapi Kekaisaran Besar, seluruh Kekaisaran Nanyun, belum lagi cabang Mujia dari kota Beiyun, bahkan jika itu adalah Mujia dari ibu kota Kekaisaran, mereka harus sopan. Mu Lin Chen secara alami ingin menghibur. Di luar gerbang rumahmu, Qin Xiu dan Qin Mengyao, tua dan muda, berangsur-angsur pergi. Kakek, pamanmu berkata bahwa sifat Mu Yun membosankan, dan kota Beiyun telah dikabarkan bahwa Mu Yun adalah kutu buku, tetapi hari ini Yao Er melihat Mu Yun, tetapi sangat kuat. Qin Mengyao tidak bisa membantu tetapi berkata sambil berjalan di jalan. Haha, kakek Qin terkekeh, Mu Yun ini, aku khawatir rumor itu tidak benar. Tanya saja, orang bodoh yang berani melawan dengan sangat keras di aula hari ini. Seorang idiot sampah. Kakek tidak percaya padaku, jangan tanya Tuan Mo, dia akan tertarik dengan sampah. Itu, Qin Mengyao bingung. Kalau begitu, mengapa reputasi Mu Yun di kota Beiyun begitu buruk? Mu Yun berasal dari klan ibu kota kekaisaran, dan dia adalah putra patriark. Anak ini, perubahan seperti itu hari ini, hanya dapat menunjukkan bahwa dia telah menjaga profil rendah. Mendengar keraguan cucunya, Qin Xiu menegaskan, jika pernikahan Anda dengannya selesai, mungkin Anda dapat menyembuhkan penyakit aneh Anda dengan bantuan Tuan Mo Wen. Saya harap kepala gembala dapat memfasilitasi pernikahan ini. Mendengar ini, Qin Mengyao cemberut. Dia bertanya pada dirinya sendiri tentang penampilan dan kecantikannya, tetapi hari ini, Mu Yun benar-benar menolak pernikahan di depan umum. Meskipun dia menentang pengaturan keluarga, itu merupakan pukulan baginya. Selain itu, wajah Qin Mengyao meredup ketika dia berpikir bahwa dia memiliki 1 tahun lagi. Jika Mu Yun mendengar komentar yang dibuat oleh Nyonya Qin, dia akan menangis. Tetap low profile, istilah ini benar-benar tidak cocok untuknya. Hanya saja saat ini, Mu Yun tidak bisa tertawa,
malah terlihat sedih. Jangan tanya alkemis bintang 6 ini, sangat menyebalkan. Sejak memasuki halaman kecilnya, dia terus membuka mulutnya, terus-menerus bertanya tentang pengetahuannya tentang alkimia. Jika bukan karena lelaki tua ini yang menjadikan dirinya harimau palsu di aula, Mu Yun benar-benar ingin menghentikan mulutnya. Setelah akhirnya mencapai matahari terbenam, Mu Yun buru-buru melihat Mo Wen masih berencana untuk tinggal. Pada akhirnya, Tuan Mo juga tidak berdaya, pergi dengan niat diam. Lu Xiaotian juga tinggal bersamanya selama sehari, dan ketakutan selama sehari. Seluruh keluarga Mu, dari atas ke bawah, bahkan lebih tidak berani bernapas. Di masa lalu, halaman Mu Yun sepi, tetapi hari ini penuh dengan orang. Namun, saat Tuan Mo pergi, orang-orang itu secara bertahap bubar. Bulan yang cerah menggantung tinggi, Mu Yun duduk di tempat tidur, mengingat gelombang hari itu, dan tersenyum pahit. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai Raja Abadi dari ribuan dunia besar, tidak ada yang bisa menghentikan angin dan hujan, tetapi dia dihitung oleh sekelompok penjahat. Memikirkan adegan di mana lusinan Raja Abadi bergabung untuk membunuhnya, hati Mu Yun melonjak dengan kebencian. Karena Tuhan meminta saya untuk melakukannya lagi, kali ini, saya pasti akan kembali ke dunia besar dan mengguncang seluruh dunia. Mu Yun berteriak dalam hatinya. Dengan derit lembut, pintu didorong terbuka. Mu Linchen masuk dari luar rumah. Bapak angkat. Mu Yun dengan hormat memberi hormat dan berdiri. Yuner, aku malu padamu sebagai ayahku selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, kamu membiarkan ayahku menatapku dengan kagum. Mu Linchen berkata dengan lugas, ayahku tidak akan menanyakanmu tentang Tuan Mo, tetapi dengan keluarga Qin untuk pernikahan ayahku, aku harap kamu bisa berjanji. Janji, kenapa? Sambil menghela nafas, Mu Linchen duduk. Kota Awan Utara ditempati oleh sebagian besar sumber daya dari 4 keluarga besar, keluarga Qin, keluarga Mu, keluarga Wang, dan keluarga Diao. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Diao telah bergabung untuk menempatkan tekanan pada keluarga Mu dan keluarga Qin kita. Kita harus bertindak. Mu Linchen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga tahu bahwa dalam keluarga sekarang, tetua pertama dan tetua kedua sombong dan arogan. Untuk ayah, aku harap kamu sementara bisa menyetujui masalah ini. Di permukaan, kita dapat bergabung dengan keluarga Qin untuk sementara meredakan tekanan di depan kita. Di masa depan, kita akan mengakhiri kontrak pernikahan. Mu Linchen menatap Mu Yun, dengan sedikit memohon di matanya. Mu Yun tercengang. Di mata Mu Yun sebelumnya, ayah angkatnya tidak bisa dihancurkan, dan dia menegakkan bahunya setiap saat. Tampaknya ekspresi Mu Linchen saat ini menyentuh Mu Yun yang ada di hatinya. Perlahan mengangguk, Mu Yun menjawab, oke, aku janji. Mendengar janji Mu Yun, Mu Linchen menatap Mu Yun dengan heran. Tapi, aku punya syarat. Namun, sebelum Mu Linchen sempat bahagia, Mu Yun berbicara lagi. Kondisi, kepribadian Mu Yun telah berubah drastis hari ini, kondisi ini mungkin tidak biasa. Aku butuh pot tungku pil, seperti 10 rumput, 10 bunga perak, 10 rumput willow. Karena takut akan penyesalan Mu Linchen, Mu Yun berkata dengan mendesak, malam ini, aku menginginkannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen bodoh. Apa ini sulit? Melihat penampilan lesu Mu Linchen, Mu Yun menggaruk kepalanya, sedikit merepotkan. Tidak sulit, tidak sulit. Mu Linchen dengan cepat setuju, aku akan mengambilnya untukmu. Seolah takut akan kembalinya Mu Yun, Mu Linchen pergi dengan tergesa-gesa. Sulit, apa lelucon? Ketiga herbal ini hanya sedikit lebih kuat dari buah giok ungu, seperti rumput, bunga perak, dan rumput willow rambut perak. Adapun tungku pil, keluarga Qin benar-benar tidak kekurangan. Mu Linchen tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar mengajukan kondisi seperti itu yang tidak seperti kondisi. Melihat Mu Linchen terburu-buru, Mu Yun tersenyum masam. Pernikahan, dia sementara setuju. Namun, tidak sesederhana ingin dia menikahi Qin Mengyao itu. Saat ini, ada kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi peningkatan kekuatan yang disebut tekanan tidak akan lagi menjadi tekanan. Di tengah malam yang diterangi cahaya bulan, Mu Yun sendirian di Mujia dan Fang. Ditempatkan di depannya ada 10 batang rumput, 10 rumput perak, 10 rumput willow rambut perak. Mu Yun, saya ingin membuat alkimia. Saat ini dia berusia 19 tahun,
dan sudah agak terlambat untuk melatih fisiknya selangkah demi selangkah. Hanya melalui pil dapat meningkatkan kualitas tulang tubuh dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Seperti rumput, bunga perak, dan rumput willow rambut perak, perlu untuk memperbaiki pil pendinginan tulang. Tubuh ini terlalu lemah dan hanya bisa mengandalkan pil pendinginan tulang untuk meningkatkan fisik dan ranahnya. Melalui perpaduan ingatan, Mu Yun mungkin mengetahui pembagian wilayah benua keberuntungan surgawi. Ranah 10 kali lipat dari tubuh fisik, tahap pertama, alam penempaan tubuh, memperkuat tubuh, dan memiliki kekuatan seekor sapi. Tahap kedua adalah alam penempaan tulang. Setelah memperkuat tubuh, marahi tulang dan miliki kekuatan 3 sapi. Dan tingkat ketiga ranah Yi Jin, tetapi mudah untuk melatih otot, sehingga seniman bela diri dapat mencapai kekuatan 5 sapi. 3 tingkatan pertama dari 10 tubuh fisik sangat penting. Mereka adalah fondasi bagi prajurit untuk meletakkan fondasi. Fondasinya tidak stabil dan akan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Keadaan penempaan tubuh, keadaan penempaan tulang, dan keadaan perubahan tendon, selangkah demi selangkah, adalah asal mula bagi prajurit untuk meletakkan dasar yang kokoh. Mu Yun memahami hal ini lebih baik dari siapapun. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. The Body Tempering Pill adalah pil yang paling cocok yang dia pikirkan. Melihat tungku pil tinggi di depannya, sudut mulut Mu Yun sedikit terangkat. Baginya, alkimia adalah proses yang paling menyenangkan. Perasaan merasakan pil yang secara bertahap terbentuk di tungku pil membuatnya terobsesi. Hanya saja tubuh ini terlalu rapuh sekarang, saya tidak tahu berapa lama. Penyulingan pil adalah tugas yang sulit. Seorang seniman bela diri belum tentu seorang seniman bela diri, tetapi seorang alkemis harus seorang seniman bela diri. Ini seperti rumput. Mu Yun tidak ragu-ragu menyebabkan api di bagian bawah tungku pil, mengambil sebatang rumput dan melemparkannya ke tungku pil. Sebagai raja abadi tertinggi di kehidupan sebelumnya, Mu Yun menaklukkan 2 jenis api langit, dan teknik alkimianya kuat, tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan api pil untuk memperbaiki pil pendinginan tulang. 100 bunga perak. Sekitar 10 kali napas, Mu Yun mengambil 100 bunga perak lagi dan melemparkannya ke tungku pil. Jika ada seorang alkemis yang berdiri di samping Mu Yun pada saat ini, dia pasti akan tercengang dan berteriak pada Mu Yun karena idiot. Perjalanan alkimia membutuhkan kemajuan bertahap. Setiap ramuan, setiap pil iblis monster, membutuhkan investasi langkah demi langkah. Terlalu lambat akan melemahkan efektivitas obat. Jika terlalu cepat, ramuan obat tidak akan bisa menyatu, dan bahkan akan menyebabkan ledakan. 10 napas waktu terlalu cepat untuk sang alkemis. Untuk beberapa alkemis yang kuat, seringkali dibutuhkan puluhan hari atau bahkan berbulan-bulan untuk memperbaiki pil tingkat tinggi, justru karena ini. Mu Yun saat ini, itu seperti orang bodoh. Pada saat 5 napas, Mu Yun mengendalikan api pil dan melemparkan rumput willow rambut perak ke tungku pil. Ketiga ramuan itu semuanya dilemparkan ke dalam tungku pil. Perbedaan periode hanya 15 napas. Mirip dengan rumput, akarnya mengandung kekuatan yang kuat, merangsang darah, bunga perak, dengan ketangguhan yang kuat, rumput willow rambut perak, meskipun itu iga ayam, tetapi bisa meledak di bawah rangsangan rumput perak dan perak, bunga efek obat yang paling penting. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tangannya terus-menerus memanipulasi ventilasi di bawah tungku pil untuk menyesuaikan ukuran api tungku. Ye Yue secara bertahap miring ke barat, dan di ruang pil, Mu Yun menjadi karakter besar, berbaring di tanah terlepas dari citranya, terengah-engah. Lelah. Mu Yun ingin memarahi ibunya. Hanya menyempurnakan pil tempering tulang, dia hampir membunuhnya. Mu Yun sebelumnya, kualitas fisiknya sangat buruk. Dia membuka telapak tangannya, melihat 9 pil perak pucat di telapak tangannya, menyekat tetesan keringat di dahinya, dan Mu Yun tersenyum sedikit. 10 pil penempa tulang bisa saja disempurnakan, tapi itu hanya yang terakhir. Tubuh Mu Yun benar-benar tidak mampu menahannya, yang menyebabkan kegagalan. Bone Tempering Pill, mungkin bisa ditingkatkan ke level pertama dari Body Tempering Realm. Tanpa ragu, dia menelan pil penenang tulang, Mu Yun perlahan duduk. Keadaan tempering tubuh, seperti namanya, adalah untuk mengencangkan otot-otot tubuh untuk membuat tubuh kuat, sehingga ahli bela diri memiliki kekuatan seekor sapi, cukup untuk hidup lebih dari 80 tahun. Panggilan. Tidak dapat menarik napas, Mu Yun merasakan pil pengerasan tulang secara bertahap tenggelam ke perutnya, berubah menjadi arus hangat, menyebar ke seluruh anggota tubuhnya.
Hah? Tidak cukup. Merasa bahwa efek pil pendinginan tulang tidak mencapai anggota badan, Mu Yun menelan satu lagi tanpa ragu-ragu. Kekuatan lembut mengalir ke seluruh tubuh dan secara bertahap menyebar ke setiap meridian di tubuh. Mu Yun menutup matanya dan merenung. Di lubuk hatinya, keterampilan bela diri diam-diam beroperasi. Tinju giok patah. Tinju pemecah batu giok ini pernah ada di mata Mu Yun, itu tidak layak untuk dilihat sama sekali, tapi sekarang, itu paling cocok untuknya. Untuk hidup kembali, seni bela diri, alkimia, dan pemurnian senjata, bagi Mu Yun, pengetahuan ini sangat terukir di benaknya. Dia tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Yang dibutuhkan sekarang adalah menenangkan diri dan merasakan transmisi dari setiap kekuatan dalam pil penenang tulang. Bulan jatuh di langit barat, dan langit menjadi merona yang memperlihatkan langit. Sepanjang malam, Mu Yun mengambil 4 pil tempering tulang berturut-turut, dan langsung melintasi alam tempering tubuh dan melangkah ke alam penempaan tulang ganda fisik. Dan kekuatan di tubuhnya bukanlah kekuatan 5 sapi jantan, tetapi kekuatan 7 sapi jantan. Perbedaan antara kekuatan kedua sapi dapat dikatakan 30% lebih kuat dari prajurit ranah penempaan tulang umum. Pil tempering tulang, menghaluskan daging, menghaluskan tulang, dan melangkah ke ranah penempaan tulang, itu juga masuk akal. Membuka matanya, melihat cahaya di luar rumah secara bertahap, Mu Yun tersenyum sedikit. Secara alami, dia masih memiliki banyak metode untuk memurnikan pil, tetapi dengan ranah dan ekonominya saat ini, sedikit tidak realistis untuk ingin memperbaiki pil itu. Tubuh fisik adalah penempaan tulang ganda, menghadapi bajingan tua Mu Qian, tangannya tidak akan bengkak. Mu Yun menertawakan dirinya sendiri, dan Mu Yun ingin berdiri. Namun, saat Mu Yun hendak berdiri, suara mendengung terdengar di benaknya. Segera setelah itu, Mu Yun terkejut menemukan bahwa gulungan gambar muncul di benaknya tanpa mengetahui kapan. Di gulungan itu, 3 karakter besar bersinar terang, membutakan orang. Su Xiantu. Ada ledakan di benaknya, dan Mu Yun hanya merasa kepalanya meledak. Gambar demi gambar berkelebat di benakku. Dalam gulungan itu, prajurit tak berujung berkumpul dari segala arah dan bergegas ke cahaya putih. Namun, cahaya putih tiba-tiba memancarkan sinar cahaya putih. Dalam sekejap, tubuh ribuan prajurit berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Gambar demi gambar sepertinya diputar di benaknya, Mu Yun terengah-engah. Yang benar-benar mengejutkannya adalah puluhan ribu prajurit. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga Raja Abadi, tetapi mereka langsung dibunuh oleh kelompok kulit putih. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya sebagai Raja Peri teratas di dunia, Mu Yun belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Hah, terengah-engah, Mu Yun masih tidak bisa tenang, gulungan gambar masih terbuka, tapi Mu Yun sudah tidak berminat untuk menonton. Pada awalnya, karena harta karun inilah dia dikepung sampai mati oleh banyak Raja Peri di dunia. Dia biasa memandang rendah orang banyak, dan dia pasti akan memenangkan harta yang belum lahir ini, jadi dia juga dikepung. Hanya saja sampai dia meninggal, dia tidak pernah membuka gulungan gambar ini. Dia tidak berharap gulungan gambar ini dibuka pada saat ini. Zhu Xian Wanxian. Mu Yun secara bertahap mulai curiga bahwa alasan mengapa dia tidak mati dan terlahir kembali di Mu Yun mungkin juga memiliki hubungan yang baik dengan Zhu Xiantu. Mu Yun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, mampu membunuh puluhan ribu orang kuat dengan satu pukulan, dan banyak dari mereka berada di ranah Raja Abadi. Zhu Xiantu mungkin sudah menjadi milik dunia di luar ribuan. Tapi, di luar dunia yang luas, apakah ada dunia yang luas? Sambil menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran di benaknya, Mu Yun tertawa mengejek. Diri saat ini masih harus memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Ding! Hanya saja pikiran ingin menyingkirkan peta Zutian, tetapi sebuah dentingan tiba-tiba terdengar, dan peta Zutian yang digulung secara bertahap benar-benar membuka sudut. Kekuatan Hualala diluncurkan dari Zutiantu. Untuk sesaat, Mu Yun hanya merasa tubuhnya akan meledak. Hampir seketika, otot dan tulang di tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan tirani. Namun, pengalaman menjadi Raja Abadi di kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa kekuatan yang tiba-tiba menyembur dari Zhu Xiantu menguntungkan dan tidak berbahaya baginya. Sekarang, dia hanya perlu menggertakkan giginya dan menanggungnya. Perlahan-lahan, tetesan keringat di dahinya berkumpul menjadi untaian dan menetes ke pipinya. Pembuluh darah biru di punggungnya keras,
dan tetesan keringat telah membasahi pakaiannya. Wajah Mu Yun menjadi terdistorsi karena kekuatan yang kuat. Namun, dia masih mengertakkan gigi untuk menanggungnya. Haha, dalam kehidupanku sebelumnya, sebagai Raja Abadi tertinggi, aku tidak pernah mengalami penderitaan apapun. Sedikit penderitaan ini dianggap berbulu. Dengan tangan terkepal dan tubuhnya gemetar, Mu Yun merasa kesadarannya semakin kabur. Namun, dia mengerti bahwa begitu dia pingsan, transmisi kekuatan mungkin berakhir. Nenek, ayo. Setelah berteriak, Mu Yun membanting tinjunya ke tanah, merangsang dirinya sendiri dengan rasa sakit untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama, dan Mu Yun duduk di tanah dengan keras. Rasa lelah menyebar ke seluruh tubuh, tetapi kelelahan itu tidak berlangsung lama, dan kekuatan yang melonjak meledak di tubuh Mu Yun. Ranah nafas kuat tubuh fisik keempat. Membuka mulutnya, Mu Yun tertegun. Bahkan jika dia adalah seorang Raja Abadi dalam kehidupan sebelumnya, Mu Yun tidak bisa membayangkan bahwa dia akan melintasi dua alam berturut-turut dan mencapai 4 alam nafas kuat secara langsung. Keadaan nafas yang kuat adalah setelah tubuh ditempa, dan cenderung diubah, memiliki nafas dalam yang kuat, memiliki kekuatan 9 sapi dan 2 harimau, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Selain itu, dia dapat menahan napas selama lebih dari 10 menit di bawah air, wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Dibandingkan dengan 3 level pertama, ranah kekuatan napas adalah lompatan besar. Tapi tak disangka, dia baru saja menyeberang. Su Tiantu, dari mana asalmu? Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, merasakan Su Tiantu mengambang dengan tenang di benaknya. Mu Yun, kamu sampah, keluar dariku. Namun, saat Mu Yun diam-diam senang, di luar ruang pil, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, pintu dan Fang terbanting dan ditendang terbuka. Sesosok bergegas masuk dengan marah. Pria itu mengenakan gaun pendek hitam, dengan rambut pendek di kepalanya, dan lengannya yang telanjang memancarkan warna perunggu, otot-ototnya menonjol, dan dia tampak kuat. Makihara, melihat orang itu datang, Mu Yun mengerutkan kening. Mu Yuan adalah seorang jenius terkenal di keluarga. Dia adalah anak dari tetua kedua Mu Fengqing. Dia juga orang yang berbakat. Pada usia muda, ia mencapai tingkat keempat kekuatan fisik, dan itu setahun yang lalu. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa saya akan melangkah ke keadaan 5 kali lipat dari tubuh fisik. 5 lapisan alam energi terkondensasi tubuh fisik, yang dapat memadatkan Qi Jin dan melukai orang dengan Qi Jin, jauh lebih kuat daripada tubuh fisik. Mu Yun, kamu sampah, kamu bajingan. Melihat Mu Yun, mata Mu Yuan hampir meledak dengan api. Kamu kutu buku, trik apa yang kamu gunakan untuk membuat dekan mengeluarkanku dari sekolah, dan aku akan melangkah ke keadaan yang mengembun, semua karena kamu. Mu Yuan menatap Mu Yun dengan marah, aku mendengar pelayanmu berkata bahwa kamu sangat bergengsi kemarin. Kamu benar-benar membuat kakekku berlutut. Mu Yun, kamu sampah, dengarkan aku, dan sekarang segera berguling ke kakekku dan berlutut untuk minta maaf. Pergi ke dekan lagi dan minta dia mengembalikan perintah penarikan, jika tidak. Petik 2. Kedua tangan menggedor keras, dan Mu Yuan menatap mata Mu Yun, menjadi semakin suram. Mu Yuan sangat marah. Pagi-pagi sekali, dia mendapat perintah dari instrukturnya untuk segera putus sekolah dan kembali ke keluarga untuk meminta pengertian. Begitu dia memasuki gerbang, dia melihat Mu Qian. Mu Qian bahkan berbicara tentang sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Mu Yuan tidak bisa menahannya. Sebelum dia bertanya kepada kakeknya, dia bergegas langsung ke Mu Yun. Berlutut, minta maaf. Ya, Mu Yuan mencibir dan berkata, apakah kamu masih ingin memaksaku menggunakan kekuatan seperti ketika kamu masih kecil, sehingga kamu bisa menggonggong seperti anjing? Begitu Mu Yuan mengatakan ini, untuk beberapa alasan, jejak kemarahan tiba-tiba muncul di hati Mu Yun. Ketika dia pertama kali tiba di kota Beiyun, mantan Mu Yun baru berusia 9 tahun dan tidak bisa berlatih. Pada saat itu, Mu Yun lemah. Mu Yuan dan beberapa anak lain dari keluarga Mu terus menghinanya, membuatnya berlutut dan menggonggong seperti anjing. Saat itu, Mu Yun baru berusia 9 tahun. Di rumah Mu di kota Nanyun, dia diganggu dan datang ke kota Beiyun, bahkan lebih tertutup dan tidak dapat diandalkan. Dalam benaknya, sentuhan ingatan muncul, dan sudut mulut Mu Yun berangsur-angsur terangkat. Aku tahu, penderitaan yang pernah kamu derita tidak akan pernah terjadi lagi.
Setelah menyelesaikan kesedihan di hatinya, Mu Yun menatap Mu Yuan. Sampah, berlututlah untuk belajar menggonggong, jika tidak, aku tidak akan memperlakukanmu sebaik yang aku lakukan ketika aku masih kecil. Melihat Mu Yun berani menatapnya, Mu Yuan berteriak dingin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana sampah Mu Yun menyusul dekan dan Tuan Mo Wen, Mu Yuan tahu bahwa Mu Yun dilahirkan dengan kepribadian pengecut, dan dia diajari seperti anjing dalam 10 tahun terakhir di keluargamu. Tidak peduli bagaimana Mu Yun dan Tuan Mo menarik perhatian, selama Tuan Mo meminta pergi, Mu Yun akan tetap menjadi omong kosong. Dia yang tidak bisa berkultivasi sama sekali akan diganggu oleh waktu. Saat ini, selama dia mengguncangnya, menggunakan kekuatan untuk membuatnya takut untuk berbicara, ketika Tuan Mo pergi, Mu Yun adalah sepotong lumpur, dia bisa mencubitnya sesuka hatinya. Sampah, berlutut dan pelajari cara menggonggong. Menatap Mu Yuan, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Menatap Mu Yun, jantung Mu Yuan berdebar, tetapi segera setelah itu, dia tertawa keras. Mu Yun, saya pikir Anda terikat dengan Tuan Mo, dan Anda dianggap sebagai milik pribadi rumahmu. Limbah, mengapa Anda harus melakukannya? Biarkan aku berlutut. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuh Mu Yuan sudah bergegas keluar. Tubuh fisik memiliki 4 alam nafas yang kuat, kekuatan 9 sapi dan 2 harimau, pukulan Mu Yuan, harimau dan harimau sangat kuat. Tong kembali tinju. Inilah yang dia pelajari di Akademi Beiyun. Tinju tong belakang menghubungkan seluruh tubuh, otot, tulang, dan tendon menjadi satu tubuh. Semburan kekuatannya jauh melebihi kekuatan 9 ekor lembu, bahkan mencapai 10 ekor. Lebih dari sapi, Mu Yun memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan pukulan ini cukup untuk membuat Mu Yun berlutut dan memohon belas. Kasihan, hari ini, aku akan memberitahumu siapa yang terbuang. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun melangkah keluar. Tinju batu giok patah, batu giok patah. Dengan minuman rendah, Mu Yun mengepalkan tangannya, tulang dan persendiannya terangkat, bulat dan mampu, dan bahkan ada gas berbentuk busur di permukaan tinju itu, mengguncang udara, melindungi tangannya. Kak, keempat tinju bertabrakan, dan suara retak terdengar, dan bentuk tubuh Mu Yuan yang menunggu untuk pergi langsung diblokir. Wajahnya langsung berubah ungu merah, dan kemudian secara bertahap kehilangan warna darahnya dan menjadi pucat. Apa? Saat berikutnya, lolongan tragis terdengar, lengan Mu Yuan terkulai, matanya melotot dan merah. Dengan bunyi gedebuk, lengannya merosot lemah di kedua sisi tubuhnya, dan kuburan itu berlutut di tanah dan tidak bisa menahan tangis. Tinju apa itu? Mu Yuan merasa seperti sedang menghadapi mimpi buruk. Dengan pukulan barusan, sepertinya yang dia pukul bukanlah kepalan tangan Mu Yuan, melainkan batu ametis yang lebih keras dari granit. Mu Yun, kapan sampah ini menjadi begitu kuat? Sekarang, siapa yang membuangnya? Melangkah maju, Mu Yun memandang Mu Yuan dengan merendahkan. Tinju pemecah batu giok adalah tinju penempaan tubuh yang diperoleh Mu Yun sebelumnya, yang dapat meredam tubuh seniman bela diri dan meningkatkan daya ledak seniman bela diri. Di mata Mu Yun sebelumnya, keterampilan bela diri ini memang sampah, tetapi di benua Tianyun, jika keterampilan bela diri ini dikeluarkan, itu pasti akan mengejutkan dunia. Sederhana, langsung dan efektif, inilah inti dari Poyukuan. Meskipun Mu Yun saat ini hanya tubuh fisik dengan 4 tingkat alam napas yang kuat, kekuatan fisiknya jauh lebih dari 9 sapi, itu sudah menjadi kekuatan 18 sapi untuk mencapai kengerian, dan itu 2 kali lipat kekuatan umum, pejuang alam nafas. Ketika Mu Yuan bertabrakan dengannya, itu seperti seorang pria dengan lengan seorang pria sebagai mobil, dan dia bunuh diri. Berlututlah, pelajari cara menggonggong, aku akan menyelamatkan hidupmu. Menatap Mu Yuan, Mu Yun berkata begitu saja. Orang jahat harus ditangani dengan cara yang lebih kejam. Kamu bermimpi. Aku tidak akan tahu bagaimana menggonggong ketika aku mati. Mu Yuan merangkak mundur dengan ngeri, gemetar. Apakah itu? Melangkah ke depan, jari-jari Mu Yun berubah menjadi cakar, meraih sendi siku lengan Mu Yuan, dan tersenyum, percaya atau tidak, jika kamu tidak menggonggong, tekan jariku, lenganmu tidak akan berguna dalam hidup ini. Petik 2. Dihapus. Mendengar ini, Makihara benar-benar tercengang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Mu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tergores. Setelah dihapuskan, dia Mu Yuan akan menjadi sia-sia. Di masa depan, dia akan berbicara tentang jalan menuju yang kuat.
Telepon atau tidak, aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Mu Yun berkata dengan ekspresi muram, 1, 2. Wow, tiba-tiba, Mu Yuan membuka mulutnya dan mengeluarkan dua panggilan. Wow, tubuhnya bergetar terus-menerus, Mu Yuan berlutut, mulutnya tetap terbuka, dan berteriak. Dia menyerah, dan begitu menjadi sia-sia, dia tidak memiliki apa-apa, jadi dia hanya bisa menyerah. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Tepat saat Makihara berteriak menggonggong, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Kakek, melihat pengunjung itu, Mu Yuan menangis, dan tubuhnya bergetar lebih parah. Mu Yun, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Melihat lengan Mu Yuan terkulai, tubuh Mu Fengqing gemetar karena marah. Di belakangnya, Mu Qian menunduk dan menatap Mu Yun dalam-dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yun tersenyum bodoh dan berkata, tidak ada, hanya bermain-main. Dengan Mu Yuan yang dulu dia mainkan saat kecil. Mu Yun, kamu bertindak berani dan bahkan menembak anak-anak dari ras yang sama dan membiarkan Yuaner belajar dari anjing itu, aku pikir kamu tidak sabar. Mu Fengqing Fei akan meledak. Penatua kedua, apa penjelasannya? Saya ingat ketika saya berusia 9 tahun, Makihara meminta saya untuk belajar menggonggong, tetapi ayah angkat saya menghentikan saya. Anda baru saja mengatakan bahwa anak-anak sedang bermain-main. Itu benar-benar anak kecil yang bermain-main, goda Mu Fengqing. Betulkah? Wajah Mu Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia tersenyum kemudian. Ketika saya berusia 12 tahun, Mu Yuan menggunakan saya sebagai karung pasir untuk berlatih seni bela diri. Ketika saya berusia 15 tahun, Mu Yuan menggantung saya terbalik di pohon. Targetnya berlatih memanah, apakah ini juga lelucon anak-anak? Mu Yun, bagaimanapun, Mu Yuan adalah saudaramu. Saudara laki-laki. Mu Yun mencibir dan berkata, sampah tidak layak menjadi saudaraku. Dalam kehidupan sebelumnya, saya telah melihat terlalu banyak penjahat berbahaya, dan Mu Yun sangat memahami bahwa orang jahat masih membutuhkan orang jahat untuk digiling, dan pada saat kritis, memperlakukan orang jahat dengan belas kasihan adalah membuat dirinya sendiri menjadi bencana. Awalnya, bagaimana kamu memperlakukanku? Sekarang, aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk merawat tubuhku sendiri. Huff, apakah kamu pikir jika kamu naik ke Master Mo, kamu bisa melakukan kejahatan? Aku membunuhmu sekarang. Aku masih tidak percaya. Jangan tanya dia apakah dia akan peduli padaku karena kamu. Mu Fengqing berkata dengan dingin. Dia bisa melihat dengan jelas, apakah Mu Yun sebelumnya benar-benar bodoh atau palsu. Mu Yun saat ini adalah harimau muda yang secara bertahap menunjukkan cakarnya, siap menggigit kapan saja. Dia berubah, dia benar-benar berubah, dan itu menjadi menakutkan. Kamu berani. Sama seperti niat membunuh Mu Fengqing menyapu Mu Yun, gerutuan tiba-tiba terdengar di luar halaman. Bapak angkat, kepala keluarga. Mu Linchen berjalan ke halaman dengan tangan terlipat dan menatap mata Mu Yun, meledak dengan cahaya. Penatua kedua, saya pikir Anda menjadi semakin lancang. Mu Linchen mengerutkan kening dan memarahi, Mu Yuan adalah anak dari keluarga Mu saya, dan Yuner juga anak dari keluarga Mu saya. Tidak dapat dihindari bahwa anak-anak akan belajar dari satu sama lain dan terluka. Tapi kamu sebenarnya ingin membunuh Yuner. Tahukah kamu bahwa dia adalah putra Mu Linchenku? Suara Mu Linchen marah, masalah hari ini akan terungkap. Tapi, Patriark, Penatua kedua, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Mu Linchen memancarkan aura yang kuat, dan menakuti tetua kedua. Ya, setelah menggertakkan giginya, Mu Fengqing menundukkan kepalanya. Masalah hari ini adalah bahwa Mu Qian penuh dengan omong kosong, memprovokasi hubungan antara anak-anak keluarga Mu saya, menghapus basis kultivasi Mu Qian, dan mengusir Mu Qian. Dengan bunyi gedebuk, Mu Qian duduk merosot di tanah dengan wajah pucat. Selama bertahun-tahun, mengandalkan identitas pelayan Mujia, dia selalu menggertak yang lemah. Setelah basis kultivasi dihapuskan dan dia meninggalkan Mujia, nasibnya. Meninggalkan kata-kata ini, Mu Linchen berbalik, memandang Mu Yun, dan berkata, Yuner, ikut denganku, lelaki tua dari keluarga Qin ada di sini bersama Nona Qin, kamu akan bertemu denganku. Apa? Apa? Ikut aku. Mu Linchen memelototi Mu Yun dan berteriak. Setelah meninggalkan halaman, Mu Linchen tiba-tiba berhenti dan menatap Mu Yun dengan ekspresi penuh mata. Tubuh fisik memiliki 4 tingkat napas yang kuat, dan kekuatannya jauh lebih dari 4 tingkat. Dasar bajingan, apa yang tersembunyi sangat dalam.
Tanpa diduga, dia terlihat oleh ayah angkatnya, dan Mu Yun menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku juga tidak ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi karena kamu menyetujui pernikahan ayah angkatmu, kamu harus memenuhinya. Tanpa bertanya terlalu banyak, Mu Linchen berkata dengan lugas, kamu menikah dengan keluarga Nona Qin. Kamu juga harus tahu bahwa Qin Mengyao memiliki penyakit aneh. Banyak alkemis menegaskan bahwa dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Karena kamu mengenal Guru Mo, lelaki tua dari keluarga Qin lain kali, saya harap Anda dapat membiarkan Tuan Mo menunjukkan kepada Qin Mengyao apakah masih ada harapan untuk penyakitnya. Petik 2. Penyakit aneh. Hidup kurang dari 20. Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika keluarga Qin dan keluarga Mu harus memilih sendiri karena pernikahan mereka. Ayah angkat, aku tidak memiliki persahabatan yang terlalu dalam dengan Tuan Mo, dan lelaki tua itu sangat menyebalkan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen menatap, hampir terengah-engah. Orang tua, mengganggu. Seluruh kekaisaran Nanyun tidak dapat menemukan orang kedua yang berani mengucapkan kalimat ini. Patriarki, Din Lu, dan Tuan Mo meminta pertemuan, mengatakan mengatakan ada beberapa pertanyaan untuk Tuan Yun. Saat keduanya hendak melangkah ke aula, sebuah laporan terdengar. Sial, Mu Yun tidak bisa menahan kutukan, ayah angkat, izinkan saya mengatakannya, orang tua ini sangat menyebalkan. Menatap Mu Yun, Mu Linchen bergegas keluar untuk menyambut keduanya. Seorang Lu Xiaotian menghentakkan kakinya di kota Beiyun, semuanya gemetar. Seorang Master Mo, di seluruh kekaisaran Nanyun, menghela nafas, mengejutkan keberadaan puluhan ribu orang, tak satu pun dari keduanya yang bisa menyinggung perasaannya. Di aula Mu, Qin Xiyu, Qin Mengyao, Mu dan yang lainnya duduk bersebelahan. Mu Yun berdiri dengan bosan di belakang Mu Linchen, mendengarkan sekelompok lelaki tua mengobrol. Tuan Mo, ini seperti ini. Yao Er saya, yang telah menderita penyakit dingin sejak tubuhnya yang kecil, akan keluar dari tubuhnya yang dingin pada malam bulan purnama, yang tidak dapat ditekan. Banyak alkemis menegaskan bahwa dia tidak akan hidup sampai 20 tahun, saya ingin meminta bantuan Guru Mo. Melihat waktunya hampir sama, Qin Xiyu tiba-tiba bertanya. Melihat Tuan Mo berhenti, Mu Linchen buru-buru berkata, Nona Qin dan Yuner akan segera bertunangan, dan sekarang Mengyao adalah calon menantu keluarga Qin. Setelah mendengar ini, Tuan Mo tiba-tiba menjadi energi. Karena saya tunangan saudaramu, Lao Chu secara alami melakukan yang terbaik. Untuk mengganggu saudaramu hari ini, Lao Chu sangat terganggu. Gadis kecil Qin, Lao Chu akan menunjukkannya kepadamu. Ketika saya mendengar bahwa itu adalah tunangan Qin Yun, Tuan Mo merasa seolah-olah dia telah dipukuli. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Mu Yun tidak sabar dengannya, tetapi pemahaman Mu Yun tentang pengetahuan alkimia benar-benar mengejutkan. Sebagai alkemis bintang 6, wajahnya bukan apa-apa baginya. Dia bisa memurnikan pil yang lebih canggih yang dia impikan. Itu sebabnya dia nakal dan datang berkunjung lagi. Sekarang saya mendengar bahwa Qin Mengyao adalah tunangan Mu Yun, Tuan Mo secara alami ingin memberikan bantuan, yang dianggap sebagai pembayaran kembali kepada Mu Yun. Setelah mendengar ini, Qin Mengyao berjalan ke depan dan mengulurkan tangan yang ramping. Master Mo merentangkan 10 jarinya, dan esensi sejati dari ujung jarinya mengalir, berubah menjadi untayan filamen, melingkari lengan Qin Mengyao. Esensi sejati hanya dihasilkan ketika alam esensi kental beruas 7 dari tubuh daging. Melihat teknik Master Mo, Mu Yun mengerti bahwa manipulasi True Essence Master Mo sangat mahir sehingga dia mungkin telah melampaui alam ke-10 dari tubuh fisik. Dengan esensi sejati terjalin, Master Mo merasakan perubahan di tubuh Qin Mengyao, terkadang menggelengkan kepalanya dan terkadang mengerutkan kening. Setelah waktu yang lama, Tuan Mo memulihkan esensi sejatinya dan tetap diam. Bagaimana, Tuan Mo? Melihat ekspresi Guru Mo, kakek Qin mengangkat hati ke tenggorokannya. Qin Mengyao diserang oleh hawa dingin sejak dia masih kecil, tapi dia sangat berbakat. Jika dia mati, untuk keluarga Qin, dia pasti akan kehilangan seorang jenius. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah keheningan yang lama, Tuan Mo berkata tanpa daya, perut gadis kecil ini tampaknya memiliki udara dingin, terkadang bengkak dan terkadang berkontraksi, dan udara dingin itu, lelaki tua itu mendekat dengan esensi sejati, dan langsung membeku. Penyakit aneh seperti itu, orang tua itu belum pernah mendengarnya. Hancur. Mendengar kata-kata Guru Mo, hati kakek Qin seperti jatuh ke dalam gudang es.
Bahkan Tuan Mo tidak dapat menahannya, maka di seluruh kekaisaran Nanyun, saya khawatir tidak ada yang bisa merawat cucunya. Apakah Yao Er ditakdirkan untuk hidup kurang dari 20 tahun? Tetapi, Tuan Mo terbatuk, dan tiba-tiba berkata, orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mungkin saudara Mu Yun punya solusinya. Tuan Mo tiba-tiba berbicara. Saya mengandalkan. Mendengar pembukaan Guru Mo, Mu Yun mengutuk dalam hatinya, iblis tua, yang mengganggu dirinya sendiri setiap hari, dan bahkan membebani dirinya sendiri. Namun, setelah mendengar apa yang Guru Mo katakan, yang lain menatap Mu Yun dengan curiga. Bisakah itu bekerja?